Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajur rusulillah tibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wa syiyami, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami, Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin, Muhammadun ma'dinul in'am, Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin, Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi, Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi, Muhammadun mujmilan haqqan ala alami, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, Muhammadun zinatud dunya, Muhammadun kashiful ghummati wa dhulami, Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu, Muhammadun saghahur rahman nubin ni'ami, Muhammadun safwatil bari wa khiratuhu, Muhammadun tahirun min sairi tuhami, Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu, Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami, Muhammadun tabatid dunya bibi'athatihi, Muhammadun ayati wal hikami, Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una, Muhammadun nurul hadi minadh dhulami, Muhammadun qaimun lillahi dhu himami,
وخاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti. Thumma ila ruhi sayyidina al-imam al-muhajir ila Allah al-habib Ahmad bin Isa wa ibnihi Ubaidillah. Thumma ila sayyidina al-imam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina al-imam al-ashraf al-habib Abdurrahman as-Sagaf jami'i sadatina ali abi ali min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bariha. Thumma ila ruhi sayyidina al-imam hujjatul Islam barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi usuli furu'i. Thumma ila sayyidina al-imam al-Qutb Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaihi. Thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Annallaha yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yusakinuhumul jannah birahmah wa alani anallaha yarzuqnal futuh wal munuh wa rusuh salahal jasad wal ruh taubatan nasuh. Alani anallaha yudkhilu niyatana fi niyatihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana biasa, majelis ini yang diasuh oleh guru kita, guru beliau kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Karena beliau berhalangan, beliau mengamanahkan untuk ana sebagai pengganti. InsyaAllah kita melanjutkan kajian yang biasa dikaji oleh beliau dalam pembahasan fikih di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Semoga dengan pengajian ini pengajian yang menyebabkan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah, ridha dari Nabi Muhammad, ridha para leluhur kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita di dalam bab syurutul wudu. Syurutul wudu. Syarat-syarat ketika kita hendak wudu. Jadi ngambil wudu itu mesti menjalankan syaratnya. Jadi ngambil wudu baik juga di dalam Islam harus kita memenuhi syarat. Hati-hati jangan sampai tidak memenuhinya. Kalau kita ngambil wudu tidak memenuhi syarat, berarti tidak sah wudu kita. Nah, syarat wudu itu ada 15 iko. Di dalam kitab ini diterangkan syarat wudu terdapat 15 iko. Adapun yang pertama dari syarat 15 itu adalah al-Islam. Yang pertama orang yang beragama Islam. Mana sah hukumnya ngambil wudu wong selain dari agama Islam. Misalnya ada wong bukan Islam, donyo pengen melok-melok toleransi, nyingok umat Islam, donyo berkawan sama umat Islam, kawan-kawan yang beragama Islam. Dan di saat datang bulan Ramadan, jemaah orang Islam ini melakukan sholat sunnah tarawih misal, donyo tertarik wong yang bukan Islam ini kepengen melok sholat, sehingga donyo ngambil wudu. Tentulah wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, lebih-lebih ke sholatnya. Wudu baik lagi tidak sholat, tidak sah, tambah lagi sholat dulu. Kenapa tidak sah? Karena syarat ngambil wudu harus Islam. Tidak sah hukumnya selain dari Islam ngambil wudu. Kenapa? Alasannya wudu ini adalah bagian daripada ibadatnya umat muslim. Makanya kalau dia nak melok, nak ngambil wudu juga, nak melok tata cara ibadat muslim, suruh donya Islam dulu.
suruh donyo talqi apa namanya mengucapkan syahadat. Syahadaten mesti harus itu dulu baru sah donyo ngambil wudu. Nah jadi yang pertama syarat wudu itu harus agamanya Islam. Kalau tidak Islam tidak sah. Tidak Islam tidak sah. Mak mano dulu pernah diceritakan sedikit, kita sambung ke cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas belum masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud sebelum beliau masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud itu pengembala kambing dulunya. Belum dia masuk Islam, belum kenal Nabi. Belum masuk Islam, beliau mengembala kambing. Nabi dan sebagian sahabat berjalan melihat di situ ada pengembalahan kambing, dan kebetulan Nabi dan sahabat yang lain ngerasakan haus, dahaga dan lapar. Akhirnya Nabi numpang ngembek susu, numpang ngembek susu di kambing yang sedang digembala oleh Abdullah bin Mas'ud. Jawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ini bukan kambingku, aku sekedar hanya tukang baik. Aku sekedar hanya tukang pengembalanya baik. Ini kambing bukan milikku. Akhir singkat cerita kata Nabi Muhammad, ya memang bukan milikmu, tapi aku ingin meminta susu kepada Allah, tapi melalui pelantara kambing sini. Numpang ngembek susu dari kambing, tapi tanpa mengurangi apa yang ada di kambing, kata Rasulullah. Jawab lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, oh mana bisa, kambing ini masih anak-anakan galau, dan juga kambing ini kambing betina memang, dan kambing ini masih jenis anakan, belum ada susu, kapan anakan tuh? Nak pegala mana keluar susu, masih muda kambing itu. Nah tapi mukjizat Nabi ditampak ke Allah. Akhirnya kambing tadi dicekal oleh Rasulullah, dijampikanlah oleh Rasulullah. Rasulullah bacaan komar kamid. Diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dibaca nih? Diperhatikan. Kemudian Rasulullah suruh sahabat, kau perah kambing itu juga Rasulullah. Suruh sahabat yang lain perah. Diperah oleh sahabat Nabi, ngeluarkan susu. Kambing yang anakan tadi ngeluarkan banyak lagi susunya. Minumlah Rasulullah, minumlah sahabat tadi. Abdullah bin Mas'ud bingungan deh, tak masuk akal. Ini Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam ceritanya, belum masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngomong sama Rasulullah, ya wahai pemuda, karena dia belum kenal Nabi wahai pemuda, pengen tahu bacaan apa tadi yang kau cekel di kambing tadi sehingga kambing itu baca mantu ke susu. Bacaan apa itu? Nabi itu baca ayat Quran. Jawab Nabi, kau tidak bakal pacak kalau kau belum masuk Islam. Kau mesti masuk Islam dulu. Nah kuncinya, makanya kunci segala-galanya Islam. Alhamdulillah kita ini dari lahir udah wong tua kita Islam, ibu kita muslimah, abah kita muslim. Ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci keselamatan semuanya itu dari Islam itu tadi. Nah singkat cerita seterusnya Abdullah bin Mas'ud dengan ada beberapa sebab-sebab yang lain lagi, Abdullah bin Mas'ud itu masuklah ke agama Islam. Nah begitu pun juga kita sambungkan di dalam pembahasan hukum wudhu tadi. Tidak sah mbek wudhu kalau bukan wong yang beragama Islam, mesti Islam dulu. Jadi syarat sahnya wudhu itu, Islam. Tidak sah wudhu bagi wong yang kafir, itu yang satu. Kemudian yang kedua, tamyiz. Nah, tamyiz itu baliknya ke hukum, balik ke dalam ukuran usia seorang anak. Bila usia seorang anak yang donya sudah ngerti dimarahi donya takutan, diajak penesan dia ketawa, atau pacak makan dewe, mandi dewe, serbo dewe, donya udah termasuklah kategori wong yang tamyiz. Nah syarat wudhu itu mesti tamyiz. Kalau ada budak sebelum tamyiz atau wong belum termasuk kategori tamyiz, akalnya udah bagas, sada wudhunya. Sholat lagi tak wajib, wong tak bagas, wong gilo. Berbeda sama wong yang ngilo-ngilo, tetap wajib balik. Idenya tetap kalau ngilo-ngilo itu tidak gilo. Ngilo-ngilo, enyek-enyek uji wong kitanya tuh. Berbeda sama wong gilo nian itu. Tak tahu lagi sudah tak berbaju, hati malu donya, tak malu. Yo gila wong tuh. Akalnya sudah dah kati. Nah itu donya dak wajib wudu. Jadi balik ke pembahasan tadi. Kemudian yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah naga anil haid wan nifas.
Syarat wudu itu mesti bersih dari haid sama nifas. Mesti bersih dari haid dan nifas. Nah ini baliknya ke pihak betino. Kita wong lanang ndak ngalami rasa ini. Cuman wong betino baik. Nah wong betino njuk tahu syarat wudu itu mesti harus saat keadaan bersih. Ada wong betino lagi haid, baik wudu donya. Boleh tak wudunya sah tak wudunya? Tidak sah. Ngapa? Syaratnya harus dalam keadaan bersih. Kalau donya dalam keadaan tidak bersih, lagi dalam keadaan haid, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena syaratnya mah itu dah. Ya. Maka begitupun juga dengan haid ataupun dengan yang nifas, syarat wudu itu mesti harus bersih dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, syarat wudu yang keempat itu adalah an-naga amma yamna usulul ma'i ilal basyaro. Bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air atau mengalirnya air ke kulit anggota wudu. Jelas? Anak terangkan lagi. Pastikan tidak ada sesuatu yang mencegah mengalirnya banyu di kulit anggota wudu. Apa be yang tercegahnya air mengalir? Benda apa be yang mencegah, yang menolak banyu itu apa be? Di antaranya minyak. Nah minyak itu jangan sampai ada, atau cat minyak. Jangan sampai ada donyo nempel di tempat kulit anggota wudu. Kulit anggota wudu itu adalah di tangan sini. Nah model ini. Ini kulit anggota wudu. Habis ngecat tadi itu mangcik kita nih, misalnya belah sini tidak keluaran kena cat. Semayang lah donyo. Mayang zuhur, kebandakan pakai tangan pendek. Yaudah keluaran belah sini, dah kejingoan. Pas lagi setengah sholat dijingok oleh keponaan di rumah. Misal dijingok oleh keponaannya, njuk taunya mangci. Di tangan mangci itu ada cat minyak. Ah baliknya mak mana lah hukum sholat itu? Hukum sholatnya tidak sah. Lo kenapa tidak sah? Karena berpengaruh sama wudunya yang tidak sah. Lo kenapa wudu tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Adapun syarat yang keempat, mesti yang berwudu tidak ada sesuatu yang mencegah mengalirnya air di kulit anggota wudu. Ya seperti tadi cat tadi. Nah cat ini tidak ngalir. Di anggota wudu harus mesti dipastikan jangan sampai ada cat ataupun minyak, ataupun kalau betino maki kutek. Kutek itu tidak ngalir ke banyu. Jadi kalau wong itu mbek wudu, yang basah bukannya kulit anggota dalamnya, bukan kulit dalamnya yang basah, tapi yang di basah itu cat minyak atau kuteknya tadi. Cat minyak yang di pucuk tadi basah. Di dalam cat minyak itu kulit kita yang tertutup oleh cat minyak, makanya wudunya menjadi tidak sah. Jelas insyaallah. Baik. Makanya penting kita hati-hati bersihkan. Wajib penting sekali ini kuku. Makanya Islam ini mendidik kita bersih untuk selalu bersih. Kuku nih hati-hati. Kita ni kadang tak sengaja, tambah lagi pas tidur. Kadang bergaut macam-macam. Tambah lagi bergaut model yang berjenisnya kulitnya ada minyakan, misal habis makan gorengan lagi misal. Kan lah minyak-minyak hitam-hitam pula dakinya. Daki campuran minyak. Di selo-selo kuku ini. Ngambek wudu habisnya. Nah, mak mana hukum wudunya? Hukum wudu yang tidak sah baca. Loh kenapa? Baliknya ke sumber syarat yang nomor 4 ini. Syarat yang nomor 4 syarat berwudu yang nomor 4 ini kita mesti harus memastikan tak kati sesuatu yang mencegah. Sesuatu yang mencegah mengalirnya banyu di kulit anggota wudu. Maka penting sekali penting nian masalah wudu ini. Karena sembahyanglah kita berkaat-kaat, ribuan rakaat, kalau wudunya tidak betul, wudunya tidak sesuai syariat, maka tidak ada gunanya solat itu tadi. Makanya likuli syek miftah wa miftahu sholat wudu. Setiap sesuatu itu ada kuncinya kalau. Sedangkan kuncinya solat ada di dalam wudu. Jadi kunci solat itu ada di wudunya. Kemudian syarat yang kelima. Syarat wudu yang kelima adalah
an la yakuna ala udwi ma yughayyirul ma. Nah, ini penting juga. Dipastikan tak kate sesuatu yang merubah air di anggota wudu. Tidak boleh sesuatu yang merubah air di anggota wudu. Merubah air di anggota wudu. Tak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air di anggota wudu. Contohnya mana? Contohnya begini. Contohnya begini. Ada ibu-ibu, tepatnya hari Minggu kondangan, habis pergi kondangan. Kalau habis kondangan tuh pastilah gayanya bedaan galo, bener nggak Pak? Bedaan galo, beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semayang lohor ujinya nih. Bakal waktu bakal sholat lohor. Gai bebedaan tebel-tebel tadi, ya, langsung baik ngambil wudu, langsung baik ngambil wudu. Ngambil wudu tadi banyunya yang bersih digunakannya, banyu yang suci dan menyucikan. Banyu yang dia gunakan untuk wuduk tadi suci banyu itu. Kemudian seadanya mengusap air ke muka, banyu tadi dicampakkan ke rainya, sifat banyu tadi berubah jadinya. Pas netes banyu dari rai tadi warna putih. Kalau nama banyu itu banyu apa jadinya? Jadi banyu bedak. Mak mana hukum wuduk ibu itu sah tak Pak? Tidak sah. Lo kenapa? Berubah tak sifat banyu itu? Jangan sampai diubah sifat. Yang penting sekali. Jok tahu bini kita di rumah tuh. Jok tahu keluarga kita di rumah. Jangan sampai kakek bini kita sholatnya tidak betul. Karena wuduknya yang tidak sesuai tadi. Nah, ini syarat wuduk. Syarat wuduk yang kelima. Ataupun bisa jadi juga kita habis nyuci gai nih. Sabun apa make apa sabun gai ini biore. Maki biore apa pon sabunan kalau pasti kamar mandi nengah lah beduk, nah kan udah langsung bergegas gai sabunan kalau langsung lambek banyu. Ini langsung niat wudhu sekaligus nyuci gai dengan sabun sekalian wudhu plus wudhu. Sah tak wudhunya Pak? Tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Berubah sifat banyu itu jadinya banyu sabun. Nah, aku perhatikan. Nah, jadi mak manolah solusinya bersihkan dulu. Udah bersih baru mbak wudu. Mama itu juga orang betino. Nah, ini kadang yang repot nih giliran pengantin. Yang repot nih giliran pengantin. Makanya membaca, yuk tahu yang pengantin tuh berwudu lah. Sebelum dia itu berwudu, jagalah wudu dulu. Pas beduk langsunglah sembahyang, habis itu sudah. Usahakan jelas Nah, itu syarat yang keberapa tadi? Syarat yang kelima. Kemudian syarat wudhu yang keenam. Syarat wudhu yang keenam itu adalah al-ilmu bi fardiyatihi. Kita tahu mesti siapa yang bakal wudhu, doanya mesti tahu kalau wudhu ini hukumnya wajib untuk fardu hukumnya. Berwudhu ini kita nak sembahyang wajib untuk berwudhu. Wajib berwudhu. Ya tidak sah kalau tidak berwudhu. Sholat itu wajib, maka wudhu entak sundak sholat itu jadinya wajib. Mesti tahu gitu. Mesti tahu. Jangan kaget kamu dah wudhu baik, mesti tahu. Paham? Kemudian yang ketujuh, syarat wudhu itu yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tak boleh kita meyakini, berkeyakinan di antara yang fardu di dalam wudhu itu ada yang sunnahnya. Sadak wudhunya kalau modelnya itu. Kita tahu kan, sudah pernah belajar pastilah. Sudah lewat babnya. Furudul wudhu kita tahu kan jumlahnya ada 6. Tahu kalau nyuci gai itu wajib. Nah, misalnya ada orang berkeyakinan di antara yang fardu itu ada yang sunnah, rasanya caknya tuh misal. Yakinnya itu nyuci gai itu sunnah. Sadak wudhu wong itu. Tak sadanya mesti tahu. Fardu wudhu yang mana yang wajib, mana yang sunat dia mesti tahu. Jangan sampai kaget keliru. Ini kadang banyak wong nyangko nyuci kuping itu wajib katanya. Nyuci rambut itu sunnah. Nah, itu keliru, kebalik itu. Sadak wudhunya kalau model itu. Tidak sah. Mesti harus tahu. Mesti harus tahu yang wajib, mana yang sunat. Ini dalam ibadat, ini ibadat penting lagi. Masalah wudhu ini ibadat yang sangat penting. Karena kaitannya ke sholat wudhu ini. Makanya mesti sekali kita mengetahui
fardu wudu. Jangan sampai ada berkeyakinan di antara yang fardu itu ada yang sunnahnya. Misal, bisa jadi ini kalau model ini gambaran ini tidak apa-apa sah. Donya tahu di antara gerak-gerakan wudu itu ada yang sunnahnya. Sah tak hukum wudunya? Donya berkeyakinan di antara gerakan-gerakan perbuatan-perbuatan wudu itu ada yang wajib. Sah tak wudunya? Ya sah. Ada yang ayat tagid anakul af'alil wudu furud. Dia berkeyakinan di antara gerak-gerik wudu itu kan banyak gerak-gerik wudu itu. Nyuci kuping enggak gerik namanya, perbuatan. Nah di antara perbuatan ada yang wajib. Dia tahu dengan catatan dia harus tahu yang wajib tadi, maka hukum salat hukum wudunya menjadi sah. Nah, berbedanya di sini. Kalau donya berkeyakinan seluruh perbuatan gerak-gerik yang ada di dalam wudu itu sunnah, itu pacak jadinya tidak sah wudunya. Insyaallah jelas Baik, kemudian langsung kita tingkatkan, sambungkan ke syarat yang nomor apa tadi? Nomor 7 Berarti sekarang nomor 8. Syarat nomor 8 syarat wudu yang nomor 8 adalah al-ma'ut tahur. Kita mesti menggunakan wudu itu make banyu yang tahur. Banyu yang suci. Ada wong ngembek wudu, ngembek sembayang, ngembek banyu sembayang je kita tu. Tapi banyunya tidak menyucikan, tidak pacak digunakan untuk bersuci. Sah tak wudunya? Tidak sah. Mesti harus banyu yang tahur mutlak. Banyu yang suci mutlak yang suci. Kita tahu ini banyu yang bisa banyunya suci, ban pacak digunakan untuk bersuci. Yakin tahu betul gitu, maka wuduk gunakan itu ya sah. Syarat memenuhi syarat. Tapi ada orang ngembek wuduk kepepet, ada banyu dogan, kumpulkannya banyak idak misal. Ngembek wuduk pakai banyu dogan, bening. Sah tak banyunya? Ditanya suci tak banyunya? Suci. Digunakan untuk wuduk sah tak? Tidak sah. Digunakan untuk wuduk tidak sah. Maka kita mesti harus tahu betul baik balik anyo kait anyo juga di wuduk ini dengan banyu. Karena wuduk membutuhkan banyu. Nah, makanya lebih jelas lagi kita belajar dengan guru kita bab masalah banyu. Sekarang kita masih memfokusi masalah bab yang berkaitan tentang syarat-syarat wudu. Kemudian syarat yang ke-9, izalatun najasati ainiyah. Sebelum wong itu ndak berwudu, syaratnya kalau ada kotoran najis di badannya, maka mesti dihilangkan dulu najisnya. Izalatun najasa, mesti harus dihilangkan dulu najisnya. Contoh, ana nak ngambil wudu, kebenaran di tangan ana ini kena tai borong geja. Najis dah? Najis Tahu dari mana najis? Tahu dari mana najis? Kejingoan. Berarti namanya ini najis ainiyah. Namanya najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu najisnya kejingoannya. Jingok. Nah ini tak borong. Warnanya kita jelas. Tahu nian. Berarti najis ainiyah ini. Sebelum anak ngambil wudu, najis ini mesti anak bersihkan dulu. Bersihkan dulu, ambil banyu dulu. Sekali siram hilang, tapi masih hilang Kemudian selesai, bau tetap cuci lagi kedua kali. Cuci lagi. Ada yang menyatakan langsung dari wudhu telah cuci kelah langsung. Tapi ada pendapat yang lebih kuat lagi, cuci dulu, bersihkan dulu najis ini. Syaratnya harus bersihkan dulu najis. Itu namanya izalatun najasa, menghilangkan najis. Setelah menghilangkan najis baru raf'ul hadas, mengangkat hadas, yaitu yang dimaksud raf'ul hadas asghar maksudnya adalah wudu. Jadi syaratnya tadi kalau wudu ada najis, bersihkan dulu najisnya. Najis yang ainiyah yang sebut sini najis ainiyah. Kemudian yang ke-10, jaryul ma ala jami'il udwi. Banyu wudu itu harus dialirkan, mengalirkan banyu wudu tadi. Kemudian yang ke-11, tahaggugil muqtadah.
atau tahaggugil muqtadi atau tahaggugil muqtada. Syarat wudu itu, nah ini penting. Tahaggugil muqtada, artinya tahaggugil muqtada itu memastikan keadaan. Nah, lebih tepatnya artinya ini bel, memastikan keadaan kita. Memastikan keadaan kita. Contohnya begini. Anani ada wudu. Kemudian anani syak, bingung. Ana bingung. Anani ada wudu atau sudah batal? Padahal anani bingung. Anani ada wudu apa tidak? Ada wudu apa tidak? Ambil wudu lagi belajar. Ambil wudu lagi be. Ambil wudu lagi be. Padahal posisi ana saat itu lagi membingungkan. Anani ada wudu dah. Anani sudah ada wudu. Habisnya anani ngelantur. Anani ada wudu apa belum Bingung ana. Ambil wudu lagi be. Ngambil wudu sekali lagi. Sah tak wudu ana yang kedua tadi? Sah tak? Tidak sah. Tidak sah. Lo kenapa tidak sah? Karena posisi anak tidak pasti. Ngambil wudu itu mesti pasti. Jadi cak mana caranya biar anak pasti? Batal ke dulu. Kalau pacak kentut ke? Kalau tidak pacak, ya cak mana lah caranya? Kalau masih di rumah, suruh bini sebah mau kita. Suruh bini sebah mau kita biar batal wudu kita baru ambil wudu lagi. Jadi ambil wudu ini lebih pasti karena kita sudah tahu sebelumnya udah batal. Tapi kalau kita masih membimbangkan tadi, ambil wudu lagi bela dah. Paham? Itu kalau posisi ana lagi membimbangkan, lagi membingungkan. Anaknya ada wudu tidak? Anaknya ada wudu tidak? Ambil wudu lagi yang kedua kali. Sadar ambil wudu yang kedua kali ini? Tidak. Cak mana sikapnya? Batal ke dulu. Positif, tahu betul batal, ambil wudu baru. Itu gambaran yang pertama. Adapun gambaran yang kedua, misal ana ini tahu ana belum batal. Ana belum yakin ana masih ada wudu, ana belum batal. Ana nak ambil wudu lagi yang kedua kali, boleh tak? Boleh baik. Namanya apa itu? Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu sunnah, tak apa-apa. Sunnah baik tajdidul wudu. Faham insyaallah. Ini yang syarat yang nomor berapa ini? Nomor 10, nomor 11. Nomor 11 Baik, nah makanya tadi usai masalah anak kita nyebut masalah tajdidul wudu tadi, bagus, tapi kita dalam Islam ini Nabi pernah menyatakan kita dalam hukum Islam menyatakan hukumnya sunnah agar kita selalu muhafadzah alal wudu, menjaga wudu. Usahakan kita ini memiliki wudu. Jangan sampai batal wudu. Pastikan begitu kita batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, ngambil wudu lagi. Setiap kali batal wudu, tertidur. Sadar, ambil wudu lagi. Ambil wudu lagi. Senggolan sama bini, batal, ambil wudu lagi. Karena dalam hadis Nabi Muhammad pernah menyatakan sama Anas bin Malik. Ya Anas, kata Nabi. Ini stata'ta. Ya Anas, ini stata'ta. Antakuna 'alal wudu abadan faf'al. Wahai Anas, bila kau mampu pacak selalu berada di dalam keadaan wudu, maka lakukan. Kenapa? Fa inna malakal maut, karena malaikat maut idza qubidar ruhul abad wa huwa ala tahara kutiba lahu syahada kama qala Nabi. Kata Nabi Muhammad, karena malaikat maut bila donyo malaikat tadi mencabut nyawa wong yang sedang dalam keadaan wudu, maka yang meninggal dalam keadaan wudu itu dicatat sebagai golongan wong yang meninggal syahid di sisi Allah. Nah, makanya disunahkan kita selalu menjaga wudu. Kita kan tidak tahu kapan meninggal, di mana meninggal, tidak tahu. Makanya positifkan, pastikan wudu jangan pernah batal. Makanya hukumnya sunnah muhafadzah alal wudu, menjaga wudu. Nah, alhamdulillah. Insyaallah kita mengamalkan untuk seterusnya menjaga wudu, biar mendapat catatan kategori orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian syarat yang ke-12, syarat wudu yang ke-12, dawamun niyah hukman.
posisi kita masih berada di dalam niat berwudu. Masih ada wudu. Jadi selagi kita posisi berniat ya wudu, jangan ada sesuatu yang mencegah, menghapus kategori wudu, walaupun danya tidak ada batal, tapi danya misal umpamanya seperti danya lidah apa nasallallahu alaihi murtad, itu bisa jadi juga terbatal, jadi hukum wudunya. Kemudian yang ke-13 ada muta'liqun niyah. Tak boleh mentaklik ke niat. Taklik itu mengkaitkan atau menggentolkan niatnya. Ya dia nak ngambil wudu itu kalau jangan ngambil wudu belah. Ngambil wudunya niatnya lah. Lain syarat ngambil wudu tak ada mak itu. Tak boleh dia mentaklik menggantungkan. Niat dia berwudu itu menggantungkan, bukannya niat dia wudu itu untuk sholat. Niat wudu dia itu bukan untuk sholat. Jadi syarat wudu itu ibadat untuk Allah, untuk dia ibadat. Kemudian yang ke-14 dan ke-15 dukhulul waqt wal mualah, masuk setelah masuk waktu. Syarat wudu itu untuk syarat sholat, syarat yang wajib, maksudnya wudu yang wajib setelah masuk waktu. Kemudian mualah terus menerus ngambil wudu itu harus terus menerus, maksudnya terus menerus bagi daimil hadas kasalisil bol, bagi wong yang kena penyakit kencing netes. Misalnya ada wong ngaso galak was-was kencing netes, solusinya mana? Donya ambil wudu setelah masuk waktu. Misal nak sembahyang duhur, dia punya penyakit itu kencing netes, was-wasan. Begitu sudah masuk Allahu Akbar duhur, langsung ambil wudu. Kalau ngambil wudu langsung sembahyang lah. Langsunglah sembahyang. Itu untuk wong yang kena kencing netes. Kalau dia habis ambil wudu, nyantai dulu, duduk dulu misalnya. Ujung-ujung netes duluan laju ke najis. Kalau dia pasti yakin dah netes kotoran kencing ini tadi, kesepannya pacak jasa solatnya karena najis. Makanya solusinya syaratnya tadi bagi yang untuk kencing netes tadi masuk waktu dan langsung dan lakukan sholat. Nah itu ini penyakit juga, memang ada penyakit ini, tapi setengahnya lagi ditiup, dirayu, dibawa, dipimpin oleh setan iblis. Penyakit itu memang ada, tapi dipermainkan oleh setan Jadi setan iblis itu demen nyingok wong yang was-wasan. Umpamonya wong yang was-was itu mak kayo bola bagi iblis, bola. Nyingoklah bola di lapangan yang besar itu. Berlari ke sana, berlari sini, dibawa sana, direbut yang ini, diunyut pula, disondol pula, oleh keper dimek untal kanya sih, tendang. Nah itulah posisi kita digunakan oleh setan kalau kita punya penyakit was-was. Makanya penyakit was-was mesti harus dilawan. Kalau tidak dilawan berefek pacak stres, pacak gilo. Wong yang kena penyakit was-was ini pacak gilo. Gilo dewek tak sengaja gilo. Tidak terasa dia gilo jadi. Serba salah. Nak sini takut, nyekel ini takut, mayang Allah. Itu was-was. Pernah ada cerita ada orang semayang Allah. Wong lah kelar dia masih Allah. Lah kelar. Akhirnya imamnya nanya. Imamnya kedengaran. Kalau terganggu dengan suara ini. Ngapa kau cak itu tadi? Was-was. Kau apa uji beliau ini tadi itu yang menanya tadi tersebut, kau dengar tak kalimat yang kau ucap itu apa? Tahu. Apa yang kau ucap ke Allahu Akbar? Nah terus kenapa kau tak yakin dengan ucapan mulut kau lewat? Dia ngomong Allahu Akbar. Ulang-ulang terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya ditanya oleh wong, kau tadi sholat, dengar tak kalimat yang kau ucap ke apa dia? Kalimat apa? Allahu Akbar. Nah terus kenapa kau tak percaya dengan ucapan Allahu Akbar kau tu? Kan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa kau tak yakin di bacaan yang kau ucapkan? Tidaklah wong yang cek itu kecuali wong itu sudah dipermainkan, sudah diloloin oleh tidak percaya dengan mulutnya dia yang ngomong. Nah, makanya kalau salah di situ Habib ini ngomong, mesti kau harus lawan. Karena sifatnya iblis setan belis itu donya mewas-wasi wong hanya di dalam ibadat. Ibadah di dalam ibadat gerak-gerik. Pernah tak kita ada wong pernah tak
kita nemui atau kita dewek pernah ada was-was di saat bersedekah? Sedekah itu merugikan diri, was-was itu merugikan diri yang memiliki sifat itu. Wong punya sifat was-was merugikan dirinya dewek. Kecuali kalau ada wong was-was menguntungkan dirinya. Was-was apa itu? Menguntungkan diri orang lain. Was-was apa itu? Was-was ngeluarkan duit. Was-was sedekah. Ada tak wong was-was sedekah? Was-was nih ngeluarkan. Rasanya tadi itu tidak ada cocok, tidak sesuai. Ngeluarkan lagi. Rasanya ini ngeluarkan lagi. Was-was berulang-ulang. Pernah tak saya itu? Tak hati, tapi gila duduk was-was. Gila nih. Nah, itulah salah satunya was-was yang lebih manfaat, tapi iblis dah galak nengok orang itu karena iblis takut. Iblis itu paling takut, paling benci dengan orang yang bersedekah. Paling benci, paling takut. Paling takut, paling benci. Nah, ini sedikit sebagai penutup ada cerita orang bersedekah, ada orang pergi majelis. Ada orang pergi majelis. Ustadz yang di majelis nyampaikan tentang sedekah. Orang yang bersedekah itu membuat sedih atau memerangi 70 iblis. Sama dengan doanya memerangi 70 iblis, dan iblis itu dikalahkan oleh orang yang bersedekah. Kata yang mengajar itu. Akhirnya sikok jemaah majlis tegak. Permisi ya Ustaz, ana pengen merangi 70 iblis. Benci ya nama iblis. 70 iblis nak ana serang, nak ana perangi. Ana permisi Ustaz, ana nak balik ke rumah. Nak ngapo je Ustaz? Rumah. Balik rumah, keluar lagi dari rumah. Ni ngomong di masjid ada kotak amal, ngawaklah duit dunia banyak, masukkan kotak amal, barulah nak masukkan. Tak tahunya nuntut bininya, gedenya, ibunya, ponaknya ngubah keluar. Kaget dulu, tunggu. Jangan dulu dikeluarkan duit tu. Pikirkan anak kita ni masih banyak, nak sekolah ini, dapur, ujung-ujung epet dia oleh bini, orang dia sedekah. Uji ustaznya mangkonyo. Bersedekah ni ngelawan 70 iblis. Yang kita lawan ni 70 iblis. Tak gampang kita dewean. Makanya wong yang galak sedekah tu wong hebat. Wong kuat wong yang galak sedekah. Pacak ngalah ke iblis dia. Donya memerangi iblis. Karena iblis itu ngentoli kita waktu kita bersedekah, iblis ngentoli. Paham tak? Kita nak bersedekah, tu ngentoli iblis kayak pikiran lagi minggu depan Jumat depan nah gambar kencing. Kita semayang Jumat kantong belas ini ngantongi 100.000. Kantong belas ini ngantongi 2.000. Gele kan kotak amal lewat depan gai. Kantong yang belah mana kita keluar kedua? Yang 100 apa yang 2.000? 2.000. Giliran ngeluarkan 100. Kalau anak ngeluar ke 100 tinggal 2.000 buat apa? Beli apa? Enak. Sudah lagi bela Jumat depan bela. Nah itu bisian setan. Bisian dipermainkan oleh setan, diwaswasin oleh setan. Nah mangkonyo cogonyo mak mano cogonyo biar kita dak waswas, banyak berzikir, banyak mengucap kalimat Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Karena sifatnya iblis itu al-khannas. Dalam Al-Quran kita sering dengar ayat ini, baca. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu sifat setan lah. Sifatnya itu kurang lebih ini yang gambarnya lebih gamblang, lebih kita tergambar, kurang lebih lah sifatnya itu ini. Kalau di kambang ada iwak seluang enggak lah ada iwak seluang tuh kalau kate uang nyongol lah deh. Apa nyongol nimbul. Tapi inti congol gaya inti langsung ngilang kalau ada deh. Nah kurang lebih sifat iblis setan itu. Waktu di hati kita kosong dengan zikir sama Allah, waktu di hati kita dakati menghadirkan Allah, istighfar, takut sama Allah, iblisnya datangan kalau misi kita macam-macam. Tapi di saat kita ingat Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, inti pergi majelis, tambah lagi kontaknya, lagi kalau iblisnya. Iman inti tegak kita kalau duduk di masjid, iman kita tinggi. Kenapa? Di majelis kita belajar ilmu agama, iblis lagi. Wah, makanya kita punya tekad kuat-kuat. Tapi giliran kita jauh di majelis, bertimbulan kalau setan iblis di hati gitu. Makanya beruntung besar kita yang galak melok majelis. Di mana tempat, di mana pengajian, di mana habaib, kejar mereka, gali ilmu-ilmu dari mereka. Semua ilmu kita, kehidupan kita berkah. Nah, kira mungkin sampai sini. Minta maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah tentu kami mohon ampun. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana igtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghfir li kulli wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilali wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi asma fadlan wa judan manna la bihtisabin minna bil mustafa Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum